Sebelum kita mulai pengajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita baca surah Al-Fatihah. Sama-sama kita hadiahkan kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Kita hadiahkan kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan kita hadiahkan pula kepada Syekh Abdullah Al-Harari dan Syekh Nizar Al-Halabi dan juga guru kita Ustadz Khalid yang baru saja meninggal. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri muzakarah ilmu agama. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Ya, kemarin sudah kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disifati dengan sifat zulm ataupun zalim. Karena semua definisi ya kita sudah jelaskan karena semua definisi zalim ataupun zulm ya itu tidak cocok bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu tuh panggil ibu. Panggil. Apa nih? Bentar ya. Iya. Jadi definisi pertama kita sebutkan kemarin bahwasanya bahwasanya definisi zulm adalah menggunakan sesuatu ataupun menggunakan milik orang lain tanpa seizinnya. Nah ini dia. Dan Allah Subhanahu wa taala melakukan segala sesuatu pada miliknya karena semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah tidak bisa disifati dengan zulm. Definisi yang kedua kita sudah jelaskan juga bahwasanya zulm di situ adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Hakim, ya Maha bijaksana, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Makanya di sini apa Allah taala tidak disifati dengan sifat zulm. Ya demikian juga ya kita sebutkan bahwasanya zulm itu ya di antara definisinya adalah mukhalafatu amri wa nahyi man lahul amru wan nahyu, yaitu menyalahi perintah dan larangan zat yang berhak untuk memerintahkan dan melarang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala tidak ada yang memerintahnya, tidak ada yang melarangnya. Makanya Allah tidak disifati dengan sifat zulm. Nah, segala sesuatu yang Allah taala, segala nikmat yang Allah taala berikan kepada kita itu murni karunia dari Allah taala. Kemudian siksaan yang Allah taala berikan kepada sebagian makhluknya itu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan ya Allah taala tidak ditanya atau tidak diprotes tentang apa yang Allah taala lakukan, tentang apa yang Allah taala ciptakan, begitu ya. Nah sekarang kita akan melanjutkan perkataan muallif ya. Qala rahimahullah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'al,
Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ditanyai tentang apa yang Allah taala lakukan. Wahum yus'alun, tetapi mereka yang akan dimintai pertanggungjawaban, yaitu para hamba. Ini ya diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Nah, asyarhu syarahnya annahu la yu'taradu alaihi fi fi'lihi wa la yus'al. Bahwasanya la yu'taradu alaihi, tidak boleh diprotes. Ya, tidak boleh, Allah taala tidak boleh diprotes fi fi'lihi, dalam perbuatannya. Wa la yus'alu, ya, dan Allah taala tidak ditanyakan kenapa seperti ini, kenapa menciptakan ini, kenapa menciptakan itu, kenapa mematikan si fulan, kenapa membuat sakit anak kecil, kenapa membuat sakit hewan dan seterusnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang di situ untuk protes terhadap Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh. Ya. Bahkan ya, sebagaimana kita sering jelaskan, protes terhadap Allah Subhanahu wa taala itulah yang mengeluarkan iblis ataupun azazil dari agama Islam. Ya. Wa ammal ibadu, yang kita lanjutkan, ya, halaman 29 ini. Wa ammal ibadu, sedangkan para hamba Allah Subhanahu wa taala, para hamba, fayus'aluna, maka mereka akan ditanyakan nanti, dimintai pertanggungjawaban. Ya, Allah taala itu tidak ditanyakan. Ya, sedangkan makhluk, mereka lah yang akan nanti ditanyakan dan dimintai pertanggungjawaban, itu loh maksudnya. Li'annahul malikul haqiqiyyu likulli syai'in. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik secara hakiki segala sesuatu. Ya, Allah taala pemilik segala sesuatu secara hakiki. Maksudnya. Wala yusyarikuhu fi mulkihi ahadun. Ya, dan tidak ada seorang pun yang menyekutui Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaannya. Yamlikul ibada wa ma mallakahum. Allah Subhanahu wa taala memiliki para hamba dan yang dimiliki oleh para hamba. Jadi hamba ini milik Allah taala, kemudian yang dimiliki oleh hamba juga milik Allah taala. Panggil asal itu. Wa huwa yaf'alu fi mulkihi ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan apa yang ia kehendaki pada kekuasaannya. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwasanya semua yang kita miliki, yang kitanya, kemudian yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kepemilikan kita terhadap benda yang kita punya, terhadap barang yang kita punya, ini hanyalah kepemilikan majazi namanya. Jadi bukan hakiki. Kalau hakiki, secara hakiki itu milik Allah Subhanahu wa taala. Motor yang kita punya secara hakiki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan kepemilikan kita terhadap motor yang kita punya, contoh ini ya, maka itu hanya kepemilikan majazi namanya, majaziyun, milkun majaziyun, ya, bukan secara hakikat. Buktinya apa coba? Nah, buktinya kita ini walaupun ini motor semuanya ya, ini milik kita. Tidak boleh bagi kita itu langsung
ngambil batu gitu, kemudian atau ngambil besi yang besar gitu, kita pukul motor itu sampai hancur contohnya. Tidak boleh seperti itu. Ataupun kita seumpamanya punya uang begitu ya. Nah, ada uang, setelah itu kita ambil uang ini kita bakar contohnya. Maka ini suatu perbuatan yang haram, walaupun itu milik kita. Walaupun uang itu milik kita, walaupun motor itu milik kita, tidak bisa kita kemudian hancurkan begitu saja. Kita rusak begitu saja, kita bakar, itu tidak bisa. Ini menandakan apa? Ini dikarenakan apa? Dikarenakan kepemilikan kita ini terhadap barang ini hanya majazi. Ya, dan yang memilikinya secara hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak bisa menggunakan barang yang kita punya ini pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah taala. Ini tidak boleh. Ya, menggunakannya dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah taala. Jadi antaranya apa tadi? Itlaful mal itu. Jadi merusak harta. Itlaful mal. Jadi merusak harta. Dibakar uangnya, dihancurkan mobilnya, kemudian motornya dihancurkan, itu tidak boleh walaupun itu milik kita saja. Ini ya sekarang ya, milik kita saja itu tidak boleh kayak gitu kan, apalagi milik orang lain. Ya, milik orang lain, kemudian dihancurkan rumah ataupun mobil ataupun apa begitu. Ini sedang marak terjadi ya di sebagian negara begitu ya. Jadi karena protes pada pemerintahan, contohnya mobil-mobil orang dihadang, dihancurin. Nah ini kan namanya ingin menghilangkan kezaliman, semuanya pemerintahannya zalim, ingin menghilangkan kezaliman dengan kezaliman ini namanya, karena ketika dia menghancurkan mobil orang itu kan zalim itu sudah. Nah itu dia. Ini kayak orang mau nyuci baju pakai air kencing, ya tidak suci toh. Nah, kita kembali kepada kitab. Jadi yang kita miliki, kitanya dan yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya mau diapakan kita oleh Allah taala, mau diapakan milik kita oleh Allah taala, ya sudah kita pasrahkan kepada Allah taala. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala kok. Ya, makanya di sini tidak bisa mau diprotes. Ya, tidak bisa, Allah taala itu diprotes, tidak boleh. Qala al-muallifu rahimahullah walidzalika la yutasawwaru minhu zulmu. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki para hamba dan yang mereka miliki, maka tidak la yutasawwar minhu zulmu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu zalim, itu maksudnya. Li'annahu hakimun la yad'ul umura fi ghairi mawadhi'iha. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu hakim, maha bijaksana. Ya, dan Allah taala tidak meletakkan urusan atau urusan perkara-perkara bukan pada tempatnya. Artinya apa? Allah taala hakim. Dikarenakan Allah taala hakim, maha bijaksana, maka Allah taala meletakkan semua urusan itu pada tempatnya. Oleh karena itu, Allah taala itu tidak disifati dengan sifat zulm. Nah, ini ya. Wa li'anna zulma, ini sebenarnya apa? Beliau menjelaskan kepada kita tentang definisi ya, definisi zulm, dan kemudian definisi tersebut itu tidak bisa berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa li'anna zulma, dan dikarenakan zulm itu apa? Yutasawwaru mimman lahu amirun wa nahin kal ibad. Ya, dikarenakan zulm itu bisa dibayangkan terjadi pada siapa? Bagi mimman, bagi orang lahu amirun wa nahin, yaitu bagi orang yang mempunyai yang
bagi orang yang ada, bagi orang yang mempunyai amir, yaitu yang memerintahnya, dan mempunyai nahin, yaitu orang yang melarangnya. Kal ibadi, seperti para hamba. Ini dia. Jadi zulum itu terjadi pada siapa? Bagi para hamba, ya manusia, jin, contohnya ya. Karena apa? Karena manusia itu ada yang menyuruhnya. Ya, jin juga ada yang menyuruhnya. Kemudian apa namanya, ada yang melarangnya juga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita menyalahi perintah Allah taala, ketika melanggar perintah Allah taala, larangannya kita lakukan, maka kita zalim di sini. Karena menyalahi perintahnya ataupun larangan zat yang memerintahkan kita dan yang melarang kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian idzi zulmu, ya, karena zalim itu apa? Zulm itu mukhalafatu amri wa nahyi man lahul amru wan nahyu, yaitu menyalahi perintah dan larangan zat yang mempunyai hak untuk memerintah dan melarang. Ya, seperti itu. Jadi ini apa namanya, dijelaskan ulang ya sepintas tentang definisi zulm. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha suci daripada zulm. Kemarin kita sebutkan ayatnya, masih ingat ya? Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Dan Tuhanmu tidaklah melakukan kezaliman bagi para hambanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh diprotes tentang apa yang Allah taala lakukan. Kita selaku hamba inilah yang akan nanti diminta pertanggungjawaban tentang semua apa namanya yang kita lakukan. Nah, walidzalika, ini oleh karena itu yus'alul abdu. Oleh karena itu para hamba nanti akan dipertanyakan, lima fa'alta kadza. Kenapa kamu melakukan ini? Walima fa'alta kadza, dan kenapa kamu melakukan ini? Kama jaa fi hadis Tirmidzi, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis At-Tirmidzi. Ya. La tazulu qadama 'abdin, arkatin dulu. Yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba', an umurihi fima afna, wa an jasadihi fima abla, wa an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi madza amila bihi. Ya, kita ulangin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidaklah kaki seorang hamba, ya, maksudnya seorang hamba berpindah, ini maksudnya ya, berpindah dari satu fase ke fase yang lain di hari kiamat, di hari hisab nanti. Jadi karena nanti di hari hisab itu ada apa ya, mauqif ya, mawaqif, atau bisa dikatakan kayak pos-pos begitulah ya. Jadi intinya para hamba itu tidak akan berpindah dari satu fase ke fase yang lain nanti di hari kiamat sampai hatta yus'ala an arba', sehingga nanti akan ditanyakan tentang 4 perkara. Nah ini. Jadi ini semuanya nanti akan ditanyakan bagi para hambanya. Apa yang dia lakukan dengan 4 perkara ini? Dia menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, atau dia menggunakannya dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya di sini
sudah pertanyaannya bagi diri kita sendiri. Ya, masing-masing dari kita. Ini bertanya pada diri kita sendiri. Ya, enggak usah tanya ya tanya pada kita sendiri gitu, dipikirkan, direnungkan. Nanti di hari kiamat kalau kemudian saya ditanya tentang hal ini, apa sudah bisa menjawabnya kira-kira. Nanti kalau di alam kubur ya ditanyakan tentang hal ini, kira-kira sudah siap enggak saya? Jadi kira-kira sudah siap tidak untuk menghadapi hari pembalasan, ya terutama di saat-saat seperti ini ya. Jadi kita berbagai penyakit, macam-macam penyakit pada saat ini sangat banyak sekali, orang yang meninggal juga banyak sekali begitu ya. Dan ya hendaknya kita lebih mempersiapkan kembali begitu. Bentar ya. Mas Pak. Jadi seperti itu. Bentar. Yang empat perkara ini apa? An umurihi fima afna, akan ditanyakan nanti seorang hamba tentang umurnya. Tentang umurnya. Ya, fima afna. Dia gunakan untuk apa? Ya, fima afna. Dia itu akan ditanyakan tentang umurnya. Itu digunakan untuk apa? Umur 60 tahun, umur 30 tahun, ya 100 tahun. Jadi umurnya ini dia gunakan untuk apa? Fima afna, dia habiskan untuk apa? Ya, maksudnya. Apakah umur yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya ini dia gunakan untuk melakukan kewajiban, menjauhi yang diharamkan, atau malah sebaliknya, digunakan untuk mencari ridha Allah Ta'ala, atau digunakan untuk sebaliknya. Nah, ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Ya, umur 60 tahun gitu. Umur 60 tahun itu digunakan untuk apa? Sholat enggak? Kemudian puasa wajib enggak? Kemudian belajar ilmu enggak? Yang wajib untuk dia pelajari. Jadi ditanyakan nanti tentang apa? Umurnya ini digunakan untuk apa? Yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepadanya. Demikian juga akan ditanya wa an jasadihi fima ablah, dan tentang jasadnya. Ini jasadnya ini. Jasad yang kita punya ini. Jasad yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Yang mata mata yang kita punya ini, tangan yang kita punya, kaki yang kita punya, telinga yang kita punya, ini jasad ini digunakan untuk apa? Fima ablah, dia gunakan untuk apa? Hanya akan dimintai pertanggungjawabkan. Ya, makanya di sini hendaknya kita itu sebelum menggunakan tangan, ini tangan yang akan dilakukan oleh tangan ini benar enggak ini? Maksudnya dalam ajaran Islam ini benar enggak? Jangan-jangan ini melanggar. Nah, itu. Kemudian mata ketika mau digunakan mandang sesuatu, itu dipikir dulu itu. Ini yang pandangan mata saya ini melihat sesuatu yang boleh saya lihat atau tidak. Sama juga kaki, ketika kita mau melangkahkan kaki, ya, ketika mau menggunakan telinga. Ini semuanya ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan cara mensyukurinya adalah tidak menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam kemaksiatan. Ini nanti akan ditanya. Ya, akan ditanya. Kemudian wa ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ya, dan juga akan ditanya nanti tentang hartanya, wa an malihi, dan tentang hartanya.
Min aina iktasabahu? Dari mana? Dari mana dia itu mendapatkan hartanya? Wa fima anfaqahu, dan dia gunakan untuk apa? Dia nafkahkan untuk apa? Ini juga akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Ya, yang tadi yang sebelumnya tentang jasad kita itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kan begitu. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan nanti dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, hendaknya kita persiapkan. Ya, hendaknya kita persiapkan dari sekarang. Ya, kita harus muhasabah diri. Jangan-jangan ketaatan yang kita lakukan itu hanya sedikit. Jangan-jangan sholat yang kita lakukan itu ternodai oleh riya. Jangan-jangan zikir yang kita baca ini ya terkotori ya oleh riya, dan begitu dan seterusnya. Kita harus terus apa? Introspeksi diri, lihat diri. Ya, muhasabah diri. Ya, jangan sampai ya kita melakukan sebuah amalan bukannya kita mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, bukannya kita mendapatkan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, tapi justru sebaliknya mendapatkan dosa. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian juga tentang harta yang kita punya ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Ini dari mana? Dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram? Kemudian nanti ketika digunakan, ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk yang halal atau digunakan untuk yang haram? Digunakan untuk mencari ridha Allah atau justru akan mendapatkan atau sebaliknya harta ini kita infakkan di jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu diperhatikan. Karena harta kita ini pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hakikatnya milik Allah taala. Ya, pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak boleh menggunakannya kecuali di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidur Asfan. Ya, seperti itu ya. Dan orang yang mempunyai harta itu, ada tiga golongan. Satu golongan selamat dan dua golongan lainnya celaka. Nah, orang yang punya harta yang selamat itu siapa? Yaitu orang yang menggunakan hartanya di jalan yang mendapatkan harta dengan cara yang halal dan juga menggunakannya di jalan yang halal. Ini yang selamat. Nah, ini ya. Jadi satu golongan ada orang yang mempunyai hartanya itu diperoleh dengan cara yang halal, kemudian juga digunakan dengan cara yang halal. Nah, ini orang yang seperti ini dia termasuk yang selamat dalam masalah hartanya. Sedangkan dua golongan lainnya yang celaka, ya, dia akan binasa, celaka nanti di akhirat ketika yang pertama dia mendapatkan harta dengan cara yang haram, dengan cara riba contohnya, ataupun dengan cara mencuri, ataupun dengan merampok, ataupun ya mengambil harta orang lain, intinya secara zalim tanpa ridhonya. Orang yang mendapatkan harta dengan cara yang diharamkan, dengan cara yang haram seperti ini, ini hukumnya ini akan celaka nanti. Ya.
Kemudian yang ketiga ataupun yang kedua dari golongan yang celaka ini, dia mendapatkan harta dengan cara yang halal. Halal mendapatkannya dari cara kerja yang halal, teman. Tapi ternyata apa? Menggunakan hartanya itu di jalan yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala, di jalan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, digunakan untuk minum mabuk-mabukan, ataupun digunakan hartanya itu untuk zina dan semacamnya. Nah ini dia. Jadi orang yang seperti ini celaka. Ya. Satu, untuk ada es itu, bentar ya, es lewat. Jadi intinya tiga itu tadi. Satu, yang selamat itu satu, yaitu mendapatkan dan menggunakan harta di jalan yang halal. Yang celaka dua, yang pertama adalah orang yang mendapatkan harta dengan cara yang haram. Kemudian yang kedua, mendapatkan dengan cara halal tapi menggunakannya di jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir wa'an ilmihi madza amila bihi, dan juga akan ditanyakan nanti tentang apa? Tentang ilmunya, paling atas ini ya. Tentang ilmunya, madza amila bihi, apa yang ia sudah amalkan oleh ilmu, apa yang dia sudah amalkan dari ilmunya. Ya, jadi yang akan dipertanyakan juga nanti. Jadi ilmu kan ada. Dari ilmu itu sebuah kadar ilmu yang wajib untuk dipelajari. Jadi ada kadar ilmu ya yang wajib dipelajari oleh setiap orang mukallaf. Ya, oleh setiap orang mukallaf. Nah, kadar ilmu yang wajib dipelajari ini apa sudah dia pelajari atau belum? Nah, ini dia. Apa dia sudah pelajari atau belum? Jangan-jangan belum. Nah, ini nanti akan apa? Ini juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Jadi, yaitu ilmu yang disebut dengan ilmu din ad-daruri, ilmu agama yang pokok, atau disebut pula dengan ilmu hal, yaitu ilmu yang dibutuhkan saat ini juga. Nah, ini akan ditanyakan nanti. Di bagian ilmu akidah yang wajib, kadar yang wajib dipelajari dari ilmu akidah, sudah dia pelajari belum? Kemudian dari segi fikih sholatnya, puasanya, dan semacamnya, kadar yang wajib untuk dipelajari, sudah dia pelajari belum? Jangan-jangan belum. Nah, makanya di sini, kita harus terus introspeksi diri. Ya, sehingga apa? Kita tahu kekurangan kita. Jangan kemudian lupa introspeksi. Sehingga kalau lupa introspeksi nanti nganggap kita ini merasa kita ini sudah wah begitu. Ya, merasa kita ini sudah bagus begitu, sempurna. Ya, makanya di sini perlunya kita introspeksi diri. Ya, para ulama sufi itu. Para ulama sufi, mereka itu selalu selalu menuduh dirinya itu apa? Menuduh dirinya taksir, lalai. Jadi selalu menuduh dirinya lalai dalam melaksanakan perintah. Nah, ini. Makanya kita lihat itu kalau para ulama sufi itu tawadhu'nya bukan main itu. Ya, kan tawadhu'nya bukan main. Ya, karena ya merasa dirinya itu merasa dirinya itu hina, merasa dirinya itu banyak dosa, merasa dirinya itu banyak kelalaiannya. Ketika seseorang mikir seperti itu kan nanti semangat untuk melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala itu akan timbul. Kemudian untuk melakukan kemaksiatan itu mikir beribu-ribu kali. Nah, begitulah. Nah, kemudian nanti juga tentang ilmunya ini. Ilmu semuanya sekarang si A sudah belajar ilmu din ad-daruri. Ilmu agama yang pokok yang wajib dia pelajari. Dia sudah belajar itu. Nanti juga akan dipertanyakan apakah sudah mengamalkan.
Nah, ini dia. Apakah sudah mengamalkan ilmu yang wajib untuk dia pelajari tadi itu? Ya, sholatnya bagaimana? Sholat enggak sesuai enggak dengan apa namanya syarat-syarat dan rukun-rukunnya? Puasanya juga benar enggak dilaksanakan enggak? Sesuai enggak dengan apa yang telah dia pelajari, teman. Ini semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ya oleh karena itu, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kayyisu, ini biasa kita dengar ya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu, orang yang cerdas itu siapa? Nih, orang yang cerdas itu ya, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang memerangi hawa nafsunya, tidak menuruti hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan melakukan amalan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan setelah meninggal. Ya. Ini dia orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu. Ya, jadi apa dia itu akan menghadapi kehidupan yang tidak ada kematian setelah itu. Dia akan menghadapi sebuah kehidupan yang kekal. Ya, kehidupan yang kekal dan tidak ada akhirnya, dan yang ada itu hanya dua pilihan, surga atau neraka, itu tok. Ya, surga atau neraka itu aja. Kalau enggak kekal di surga ya kekal dalam neraka contohnya ya. Jadi kalau enggak di neraka ya di surga. Kalau enggak di surga ya di neraka. Ini kehidupan yang akan dia hadapi nanti, dan ini tidak ada akhirnya. Bagi orang kafir ya kekal dalam neraka selamanya. Bagi orang yang beriman itu akan kekal di dalam surga selamanya. Itu aja pilihannya, tidak ada yang lain. Nah, oleh karena itu orang yang cerdas itu, saudara Rasulullah, orang yang melakukan amalan untuk kehidupan itu. Nah, untuk kehidupan itu. Ya. Dan tidak tidak menukar kehidupan yang abadi itu hanya untuk kehidupan sementara ini. Kita di dunia ini berapa? Coba ya, kalau kita mikir ini. Kehidupan kita ini di dunia berapa? 60 tahun. Umurnya 60 tahun, setelah itu meninggal. Ya. Itu 60 tahun itu dibanding dengan ratusan tahun dikubur. Kemudian dibanding dengan yang tidak ada akhirnya nanti di akhirat, itu kan tidak ada apa-apanya 60 tahun. Oke lah, 100 tahun lah, 200 tahun, 300 tahun, 1000 tahun. 1000 tahun, hidup di dunia 1000 tahun contohnya lah. Jadi cara ya sekarang Allah alam ya. Misalnya ya paling 60, 70 kan begitu. Tapi anggaplah hidup di dunia ini 1000 tahun. Walaupun ya namanya 1000 tahun, panjangnya hidup di dunia ini dibandingkan dengan hidup di akhirat itu sangatlah pendek sekali. Karena di akhirat itu tidak ada kematian lagi, sudah tidak ada kematian lagi. Makanya sangat sangat ya bisa kita katakan tidak etis begitu ya. Ketika seseorang demi kehidupannya yang hanya 60 tahun, 70 tahun ini ini yang dikejar terus gitu ya untuk mendapatkan kenikmatan di yang kehidupan sebentar ini, sehingga lupa kehidupan yang selama-lamanya dan tidak ada akhirnya. Nah ini sangat orang yang seperti ini ya tidak cerdas lah gampangnya, biar tidak terlalu kasar bahasanya. Baik, kita lanjutkan di kitab. Wa ammallahu ta'ala, ini ya, jadi kita sudah jelaskan tadi bahwasanya para hamba itu mereka yang akan ditanyakan nanti, karena mereka itu ada yang merintahnya, mereka ada yang melarangnya, kan begitu, mereka yang akan diminta pertanggungjawaban.
Wa ammallahu ta'ala, ini sekarang. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala fala amira lahu. Allah Ta'ala itu tidak ada yang memerintahnya. Wala nahi. Ya, dan juga tidak ada yang melarangnya. Ini kok seperti ini tulisannya. Oh iya. Ini ada tambahan sedikit ya. Jadi ammallahu ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala ditambahin fa hakimun. Ini maka Allah Ta'ala maha bijaksana, ya, la amira lahu, ini ditambah itu fa hakimun la amira lahu, tidak ada yang memerintahkan Allah Ta'ala, wala nahin, dan juga tidak ada yang melarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidzalika la yus'al. Nah, jadi karena Allah Ta'ala maha bijaksana, dikarenakan Allah Ta'ala tidak ada yang memerintahnya, ya, dikarenakan Allah Ta'ala itu melakukan segala sesuatu pada miliknya. La yus'alu, Allah Ta'ala tidak bentar ya, biasa anak-anak itu. Maka Allah Ta'ala tidak dimintai pertanggungjawaban, tidak ditanyai. Wala yunsabu ilaihi, ya, wala yunsabu ilaihi zulmun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dinisbatkan kepadanya sifat zulm. Tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala zalim, atau tafritun, ataupun lalai. Kama qala azza min qail, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditanyakan kenapa, tentang apa yang Allah Ta'ala lakukan, tentang apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Wa hum yus'alun, dan para hamba inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, ya mari kita sama-sama muhasabah diri, perbanyak muhasabah diri. Ya, makanya di sini satu waktu walaupun sebentar kita gunakanlah untuk kita pikirkan apa yang kita sudah lakukan dari pagi bangun tidur sampai malam sebelum tidur lagi, apa yang kita sudah lakukan. Ya, apa waktu-waktu yang kita punya ini yang sudah kita lalui tadi itu dari pagi sampai malam, kebanyak-banyak ketaatan yang kita lakukan atau justru kita tidak melakukan ketaatan. Jika kita melakukan ketaatan, ya maksudnya perbuatan ketaatan ini apa betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau justru terkotori oleh riya. Kalau kita memang juga ikhlas betul-betul karena Allah Ta'ala, kita pertanyakan lagi, ya, benar enggak sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus kita lakukan dalam ibadah tersebut. Nah, apa sudah betul atau jangan-jangan ternyata tidak betul atau juga tidak tahu. Ini dia. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu tidak tahu hukumnya. Ini benar enggak? Nah, ini benar enggak? Makanya kalau enggak tahu, ya kita langsung bertanya, ya. Jangan kita malu untuk bertanya. Dalam masalah kebaikan itu enggak ada. Itu mazmum itu. Jadi malu bertanya tentang ilmu agama ini adalah malu yang tercela. Ya, malu yang tercela, bukan terpuji itu. Ya, malu memang ada kalanya terpuji. Ya, malu sehingga dengan sifat malu itu dia tidak melaksanakan kemaksiatan. Dengan malu ini dia melaksanakan ketaatan, contohnya. Ini malu terpuji.
Tapi kalau malu, ya sampai malu tidak mau bertanya, padahal tidak tahu. Nah, ini malu yang tercela, ya dibedakan itu. Ya. Baik kok. Dan ya dengan seperti ini, dengan kita muhasabah, kita akan tahu kelalaian kita apa, kekurangan kita apa, sehingga kita perbaiki di hari esoknya. Di hari esoknya kita perbaiki. Oh, ini kekurangan saya kemarin, oh ini kesalahan saya. Oh, ternyata saya melakukan maksiat. Kita taubat kepada Allah Ta'ala. Melakukan kesalahan kepada seseorang, kita minta maaf kepada orang tersebut. Ya, seperti itu. Kalau tidak kayak gini, nanti orang itu terkadang apa? Merasa benar sendiri. Ya, merasa benar. Ya, orang yang dilakukan orang lain salah pokoknya. Ya, yang benar itu yang dia lakukan sendiri. Nah, ini tidak benar yang seperti ini. Ya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Bentar ya. Oh iya, ini tafrid artinya lalai. Tafrid artinya lalai. Bentar ya. Nah, kita lanjutkan sedikit. Qala rahimahullah, ini sangat penting ini. Ini sangat penting, oleh karena itu dibaguskan ya. Mawjudun qablal khalqi. Allah Subhanahu wa taala ada sebelum adanya makhluk. Jadi maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa permulaan. Ya, Allah taala ada tanpa permulaan. Sedangkan makhluk ya dikarenakan namanya aja makhluk. Makhluk itu apa? Artinya kalau bahasa kita, makhluk itu kan artinya diciptakan. Berarti apa? Berarti sebelum diciptakan itu tidak ada. Ya. Makanya makhluk itu, semua makhluk itu ada permulaannya. Ini ada permulaannya. Dan Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Oleh karena itu, mawjudun qablal khalqi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebelum adanya makhluk. Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Nanti kita jelaskan. Ini kita baca langsung dari syarahnya. Asy-syarhu anna wujudallahi tabaraka wa ta'ala azaliyun. Bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala azali. Azali ini tanpa permulaan. Kalau kita ini ada permulaannya. Tadi lahir tahun berapa, itu bermula, dia bermula hidup di dunia dari tahun itu. Ya, lahir jam berapa, sejak jam itu, detik itu bermula contohnya hidup di dunia. Setelah itu nanti kita meninggal, sudahlah berakhir kehidupan kita di dunia ini. Makanya yang namanya makhluk itu pasti mempunyai permulaan. Ya, langit, matahari, arsy, bumi, bulan, bintang, semuanya itu ada permulaannya. Fahuwa azza wa jalla kana mawjudan qabla al-khalqi wahdahu fil azali. Fahuwa azza wa jalla, dan maka Allah Subhanahu wa taala kana mawjudan qabla al-khalqi wahdahu. Allah taala ada ya sendirian gitulah ya. Allah taala sajalah. Allah taala ada qabla al-khalqi, sebelum adanya makhluk, wahdahu. Ya, sendirian.
fil azali, pada azal, tanpa permulaan. Ya intinya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang ada pada azal, yaitu keberadaan tanpa permulaan. Sedangkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu ada permulaannya. Ini maksudnya. Jadi belum ada air, belum pada azal ini ya, keberadaan tanpa permulaan itu sebelum diciptakan makhluk ya tidak ada yang namanya air, langit, bumi, arsy, tempat ya, tempat itu tidak ada sebelum diciptakan oleh Allah Ta'ala. Arah sama juga sebelum diciptakan Allah Ta'ala tidak ada. Jadi sebelum itu semua, sebelum adanya itu semua Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Ya, ada tanpa langit, ada tanpa arsy, ada tanpa bumi. Ya, makanya masuk akal, yang ulama ahli sunnah itu mengatakan masuk akal kalau dikatakan Allah Ta'ala sebelum adanya tempat, ya, sebelum adanya tempat ada tanpa bertempat. Yang tempat kok belum ada, ya kan? Arsy itu belum ada, langit belum ada, ya masuk akal kalau dikatakan sebelum adanya tempat Allah Ta'ala ada tanpa bertempat. Nah, demikian juga masuk akal kalau kita katakan tidak bertentangan dengan akal sehat, itu loh maksudnya. Ketika kita katakan setelah Allah Ta'ala menciptakan tempat, ya Allah Ta'ala tetap ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dikarenakan sifat berubah mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ya. Kama jaa, kita lanjutkan kitabnya, kama jaa fi hadits Imran bin Husain, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Imran ibn Husain, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah Subhanahu wa taala, kanallahu, Allah taala ada tanpa permulaan, ada pada azal tanpa permulaan, ini maksudnya. Walam yakun syai'un ghairuhu, dan belum ada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Baihaqi wa ghairuhuma. Nah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Jadi seperti itu. Ini salah satu hadis yang menunjukkan kepada kita bahwasanya semua segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa langit, arsy ataupun bumi, itu ada permulaannya. Ya, ada permulaannya. Ya, asalnya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ada. Ya. Insyaallah taala, ya insyaallah taala kita lanjutkan kembali tentang pembahasan ini di pertemuan selanjutnya. Bentar ya. Taib, Syarhuddin ternyata tidak bisa masih pelajaran. Bentar, kita lanjutkan saja dulu. Tetapi kalau ada pertanyaan, ya kalau ada pertanyaan langsung diketik aja, enggak apa-apa. Langsung ditanyakan secara lisan juga enggak apa-apa. Bisa diketik nanti, kalau saya tahu saya langsung jawab, kalau seumpamanya enggak tahu ya ngutang. Kita lanjutkan dulu. Nah, jadi ini ya, jadi hadis ini hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu selain Allah Ta'ala itu ada permulaannya. Ya, yang tidak mempunyai permulaan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti di sini apa?
nanti kita akan tahu dari sini kebobrokan, kesesatan orang-orang filsafat, baik filsafat kuno ataupun filsafat modern, yang kemudian nanti diikuti oleh Ibnu Taimiyah. Nanti insya Allah di belakang ada. Jadi sekarang yang penting kita tanamkan dulu secara pasti dalam hati bahwasanya segala sesuatu selain Allah Ta'ala ada permulaannya. Yang ada tanpa permulaan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu. Nah, ini sekarang dalilnya apa? Kalau ditanya dalilnya mana itu? Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Nah, demikian juga ini ada ayat lagi nanti. Wala azaliyya siwahu. Ini dia. Wala azaliyya siwahu. Dan tidak ada yang azali. Ya, tidak ada yang tidak mempunyai permulaan. Tidak ada yang tidak mempunyai permulaan. Siwahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tidak punya permulaan itu hanya Allah Ta'ala. Nah, ini dia. Ini ya dalam ilmu tauhid itu biasa ya. Ini mungkin bagi teman-teman yang belum tahu itu dalam ibarah-ibarah tauhid itu sangat biasa gitu ya. Di satu makna sebenarnya maknanya itu satu, maknanya sama, tetapi diulang dengan lafaz yang berbeda-beda. Ya, diulang dengan lafaz yang berbeda-beda. Contoh ini. Kana mawjudan qabla al-khalqi wahdahu fil azal. Ini kan intinya apa? Ini menjelaskan Allah tidak mempunyai permulaan. Itu saja. Kemudian di sini dijelaskan lagi wala azali yasiwa, dan tidak ada sesuatu yang azali selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak mempunyai permulaan selain Allah Ta'ala. Jadi diulang dengan berbagai ibarah kan 3 kali itu biasa. Ya, maksudnya bagi teman-teman yang belum terbiasa dengan ibarah ulama tauhid, seperti ini biasa. Ya, karena dalam masalah tauhid itu kan ya, sensitif begitu, jadi harus betul-betul jelas. Baik. Jadi kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, huwal awwal. Ya, huwal awwal. Maknanya adalah hanya Allah Ta'ala sajalah al-awwal, yang ada tanpa permulaan. Nah, ini dia. Hanya Allah Ta'ala saja yang ada tanpa permulaan. Ini, jadi dah dikasih hanya, dikasih saja lagi ini. Ya maksudnya memang dalam bahasa Arab, nanti dijelaskan ini ya. Saya jelaskan. Kita akan baca penjelasannya. Cuma saya jelaskan lebih dahulu. Dalam bahasa Arab ada istilahnya adatul hasr. Ya, ada istilahnya apa ya? Pembatasan begitu. Alat membatasi. Jadi hanya, jika dalam bahasa kita itu bermakna hanya begitu ya. Ini contoh lah. Innama dalam bahasa Arab itu ya, contohnya kita bilang innama zaidun ataupun innamal qaimu zaidun namanya. Nah, jadi yang berdiri itu hanya Zaid. Nah, contohnya. Ya, innama Zaidun namanya qari'un. Sesungguhnya Zaid itu hanyalah seorang qari. Ya, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Itu salah satu alatnya. Nah, di antaranya juga kalau kita ingin membatasi pembicaraan kita ini hanya untuk sesuatu tertentu begitu, ini saja, bukan yang lain. Dalam bahasa Arab itu bisa memakai apa? Susunan mubtada dan khabar yang kedua-duanya terdiri dari isim ma'rifat. Ya, nanti bagi yang belum memahami, insya Allah yang penting dengar dulu. nanti lain kesempatan insya Allah akan mengetahui. Jadi itu ya. Jadi kalau semuanya mubtada'nya dalam bahasa, contohnya Zaidun qaimun, jadi kan kayak gini. Ini namanya susunan mubtada dan khabar namanya.
Nah, dalam bahasa Arab, kalau mubtada'nya itu terdiri dari isim ma'rifat namanya, seperti isim dhamir atau kata kerja atau kata benda yang ada alif dan lamnya. Ini salah satu contoh isim ma'rifat. Kemudian khobarnya juga terdiri dari isim ma'rifat juga. Maka di sini apa? Di sini mempunyai berfaedah dalam bahasa Arab sebagai pembatas. Ini hanya di dalam bahasa kita bermakna hanya, hasr dalam bahasa Arabnya. Makanya ketika dibilang tentang ini ya, tentang ayat ini, kita kembali berayat langsung. Prakteknya huwal awwalu, huwa ini adalah isim dhamir. Huwa ini isim dhamir. Dan isim dhamir itu adalah mubtada. Salah. Dan isim dhamir itu adalah isim ma'rifat. Dan huwa di sini isim dhamir yang kedudukannya apa? Menjadi mubtada. Kemudian al-awwal ini ada isim, ada alif, ada lamnya, begitu ya kan? Dan isim yang ada alif dan lamnya ini adalah isim ma'rifat. Dan di sini kedudukannya dalam ayat ini itu menjadi apa? Menjadi khobar. Jadi mubtada dan khobarnya sama-sama isim ma'rifat. Ini ya. Nah, gitu. Biasa itu anak-anak. Jadi huwal awal, jadi dikarenakan ini mubtada'nya ma'rifat, kemudian khabarnya juga ma'rifat, maka di sini apa? Bermakna hanya ataupun yufidul hasr. Sehingga makna ayat ini hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah, itu dia. Hanya Allah taala sajalah yang al-awwal, yang ada tanpa permulaan. Ini al-awwal tanpa permulaan ya maksudnya ya. La bidayata li wujudihi, tidak ada permulaan bagi adanya Allah Subhanahu wa taala. Bentar. Allah. Ini sekarang penjelasannya ya. Ini kita baca insyaallah langsung paham. Fa inna ulama al-bayani, karena ini kan tadi Syekh Samir ya, guru kita Syekh Samir, beliau menyebutkan ayat huwal awwal untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya yang azali itu, yang ada tanpa permulaan itu hanya Allah. Sedangkan yang lain itu ada permulaannya. Nah, sekarang kalau kita ditanya contohnya, dari mana kok bisa ngambil ayat dari ayat huwal awal, dari firman Allah taala huwal awal, bahwa Allah saja yang ada tanpa permulaan. Bagaimana pengambilan dalilnya? Ini akan beliau jelaskan. Fa inna ulama al-bayani, karena ulama bayan, ya, ulama balaghah ya. Dalam ilmu balaghah itu kan ada ilmu bayan, ada ilmu badi, ada ilmu ma'ani. Ya. Nah, sering ulama itu menyebutkan balaghah itu dengan ilmu bayan. Nah, jadi fa inna ulama al-bayan, karena para ulama al-bayan, para ulama bayan atau para ulama balaghah, itulah gampangnya. Qalu, mereka mengatakan mimma yufidul hasra kaunul mubtada'i wal khabari ma'rifatan. Para ulama bayan, para ulama balaghah menjelaskan di antara yang memberikan makna al-hasr, yufidul hasr, di antara hal yang memberikan makna hasr yaitu pembatasan dengan makna hanya, itu dia. Kaunul mubtada'i wal khabari ma'rifatan, yaitu ketika mubtada dan khabar sama-sama ma'rifat. Nah, sudah kita jelaskan tadi. Wa fi hadhil ayati, dan dalam ayat ini yaitu ayat huwal awwal, al mubtada'u mudmarun ay huwa. Mubtada'nya itu terdiri dari isim dhamir yaitu huwa.
wal khabaru al awwalu, dan khabar dari mubtada'ina adalah kata al awwal. Wa kilahuma ma'rifatun, dan kedua-duanya sama-sama ma'rifat. Nah, ini bagi yang belum biasa dengar penjelasan ilmu nahu, tidak apa-apa. Ini dengar pertama. Di ilmu itu dengar pertama mungkin kurang paham. Nanti yang kedua kalinya mungkin lebih paham. Yang ketiga kalinya biasa seperti itu. Jadi dua-duanya ini ya, isim mubtada'nya dan khabarnya ini sama-sama ma'rifat. Dikarenakan sama-sama ma'rifat, fadalla ala annahu la awwala bima'na la bidayata liwujudihi ahadun siwallahi jalla wa ala. Ini. Fadalla, maka ini menunjukkan ala annahu, bahwasanya la awwala, tidak ada yang awal, bimakna la bidayata liwujudihi, tidak ada yang awal dengan makna tiada permulaan bagi adanya, ahadun siwallah, sesuatu pun selain Allah Ta'ala. Ya, jadi yang ada tanpa permulaan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala sesuatu selain Allah itu pasti ada permulaannya. Nah, gitu. Nah, sekarang ini kalau kita sudah tahu ini semuanya ini prinsip ya, ini prinsip dasar sudah kita ketahui sekarang. Pertama, bahwasanya yang ada tanpa permulaan itu hanyalah Allah Ta'ala. Oke, ini sudah. Kemudian tidak ada yang azali selain Allah Ta'ala. Sudah. Artinya apa? Artinya alam ini pasti ada permulaannya. Ini dia, pasti ada permulaannya. Asalnya tidak ada, kemudian setelah itu ada setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Setelah kita mengetahui hal ini, nah, ini yang kesimpulan yang akan kita baca sekarang. Wa man i'taqada, dan barang siapa yang meyakini. Tamam? Diperhatikan ya di layar itu. Wa man i'taqada, dan barang siapa yang meyakini anna syai'an minal alami, bahwa sesuatu dari alam ini, binau'ihi, dengan jenisnya, au bi afrodihi, atau dengan individunya, yang mengatakan bahwa alam ini adalah bidayata liwujudihi, tidak ada permulaan bagi adanya, ya, yang mengatakan bahwa alam tidak ada permulaan bagi adanya, faqad kadzdzaba hadhil ayata. Masih ada kegaduhan, itu bukan demo itu memang. Faqad kadzdzaba hadhil ayata, maka ia telah mendustakan ayat ini. Mendustakan ayat tadi, wal awal. Jadi orang yang mengatakan bahwa ada alam ini yang azali tanpa permulaan, maka orang ini telah mendustakan ayat tersebut, wa faraqal Islam, dan berpisah dari Islam. Maksudnya apa? Ya keluar dari agama Islam. Ya, keluar dari agama Islam. Jadi orang yang meyakini bahwasanya ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada tanpa permulaan, yang mengatakan bahwa ada di antara alam ini yang ada tanpa permulaan, maka di sini apa? Dia telah mendustakan ayat huwal awwal. Nah, sekaligus apa? Dia telah keluar dari agama Islam, walahiqa bil falasifati, dan dia dan dia itu telah masuk ya dalam kelompok filsafat, nah ya, masuk ke dalam golongan filosof, wad dahriyah, dan juga masuk dalam golongan dahriyah.
Ya, insyaallah taala di lain waktu nanti kita jelaskan siapa itu Dahriyah, kemudian ajarannya apa. Ya, tapi ini sekarang kita ketahui bahwasanya Dahriyah ini termasuk salah satu golongan yang nyempal, golongan yang sesat. Biijma'i ulama'il muslimin, dengan kesepakatan para ulama Islam. Ya, saya jelaskan sedikit ya biar enggak bingung. Jadi sekarang kita ingin membedakan dulu apa itu jenis, apa itu individu, ya kan? Jadi ada kita bilang individu alam, ya, ada kita bilang jenis alam. Nah, ini untuk kita memudahkan memahaminya itu bagaimana. Jadi kita mulai dari yang manusia contohnya ya. Ini maksudnya penjelasan ini hanya untuk membedakan apa itu individu, apa itu jenis. Jadi ada kalau kita ya, lihat manusia sekarang ya, ada orang namanya Ahmad, ada orang namanya Muhammad, ada namanya Mahmud, ya, ada namanya siapa lagi coba, ya ada namanya Fulan gitu. Lah masing-masing dari individu ini, ya masing-masing dari mereka Ahmad, Muhammad, kemudian Fulan, si Fulan, ini semuanya masing-masing dari mereka ini namanya individu manusia. Individu manusia. Kemudian dari individu-individu ini, si Fulan ini, dari semua individu ini dikumpulkan dalam satu jenis namanya ya jenis manusia. Nah, itu dia. Jadi kalau fulannya ini individu manusia namanya, terus setelah itu mereka nanti disatukan dalam satu jenis, yang namanya jenis manusia. Nah, setelah itu ya, kalau kita lihat lebih besar lagi, jadi manusia ada namanya matahari, ya kan? Ini individu alam. Bulan individu alam, bumi individu alam, langit individu alam, arsy ini individu alam. Kemudian individu ini disatukan dalam satu jenis yang namanya jenis alam. Nah, jenis alam ini apa namanya, untuk membedakan mana jenis mana individu. Atau jenis itu ya kalau dalam bahasa yang kitab di sini yang kita baca ini ada nau, ini sama maknanya jenis maksudnya ya. Ada jenis, ada kadang disebut dengan jenis alam, kadang disebut dengan nau alam, bisa sama maknanya. Para ulama ini sekarang ya, para ulama mengatakan hukmul jinsi tabi'un li hukmil afrad. Ini sekarang. Ini kaidah ini penting ini. Dicatat nih kalau yang punya pulpen. Hukmul jinsi tabi'un li hukmil afrad. Jadi hukum jenis kayak tadi jenis alam, jenis manusia gitu ya. Itu tabi'un li hukmil afradi, mengikuti hukum individu, wujudan wa adaman, ada dan tidak adanya. Ini dia. Maksudnya apa? Jadi saya ulangi kaidahnya. Hukum jenis mengikuti hukum individu, baik dari segi adanya atau tidak adanya. Ya, maksudnya apa? Kalau individunya ada, berarti jenisnya ada. Kalau individunya tidak ada, berarti jenisnya juga tidak ada. Ini maksudnya. Ya, atau dalam ungkapan yang lain, ulama mengatakan la wujuda lin naw'i illa dhimnal afrad. Ini dia. La wujuda lin naw'i illa dhimnal afrad. Ini ungkapan lainnya. Jadi tidak ada jenis, di keberadaan jenis itu tidak ada kecuali ketika individunya ada. Nah, ini dia. Jadi sekarang bagaimana penjelasan kaidah ini? Nah, kalau kita kembali ke manusia lagi gitu ya. Ada Nabi Adamnya dulu,
Ada Nabi Adamnya dulu, baru ada jenis manusia. Ya. Tidak masuk akal kalau dikatakan ada jenis manusia, tetapi tidak ada manusianya. Ya, jadi tidak masuk akal kalau dikatakan jenis manusianya itu ada, tapi tidak ada manusianya. Kok bisa? Ya, nah, tidak masuk akal itu. Jadi ada manusia, ada individunya manusianya dulu, Nabi Adam contohnya, baru ada namanya jenis manusia. Baru ada namanya jenis manusia. Jadi ini yang hal yang berkaitan dengan masalah nau, individu, kemudian penjelasan para ulama tentang masalah ini. Makanya ada individu alam dulu, baru ada jenis alam. Nah, ini loh maksudnya. Dan tidak masuk akal. Nah, ini dia. Dan tidak masuk akal kalau dikatakan ada jenis alam, ada jenis manusia, tetapi individunya tidak ada. Ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Karena ya di sini ya, orang-orang filsafat itu terbagi menjadi dua. Ya. Orang-orang filsafat itu terbagi menjadi dua. Ada filsafat kuno, ada filsafat modern. Ya, filsafat kuno, mereka mengatakan apa? Alam ini, baik individunya, baik jenisnya, semuanya ini ada tanpa permulaan. Sudah. Jadi semuanya ada tanpa permulaan. Begitu. Ini yang kuno ini. Ini ya keyakinan bobrok sekali ini. Kemudian kalau yang modern, bagaimana mereka bilangnya? Individunya ini ada permulaannya, tapi jenisnya apa? Ada tanpa permulaan. Jenisnya ada tanpa permulaan. Nah, ini juga tidak masuk akal ini. Ya, dua-duanya dibantah sama para ulama. Dua-duanya dihukumi kufur oleh para ulama. Jadi orang yang meyakini itu dihukumi keluar dari agama Islam. Di antaranya Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam kitabnya Tasniful Masami'. Ya, beliau mengatakan beliau menyebutkan dua golongan ini ya, filsafat kuno dan modern dan keyakinannya ini. Setelah itu beliau mengatakan apa? Waqad dallalahumul muslimuna fi dzalika wa kaffaruhum. Waqad dallalahumul muslimuna, dan mereka telah disesatkan oleh para ulama Islam fi dzalika, dalam permasalahan itu, wa kaffaruhum, dan mereka dikafirkan oleh para ulama Islam. Sudah, ini sudah kesepakatan para ulama ini. Pokoknya yang mengatakan perkataan tersebut hukumnya kafir, keluar dari Islam. Sudah, itu kesepakatan para ulama, tidak bisa dineko-neko lagi. Ya, kenapa? Karena orang yang mengatakan alam ini tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala, ada tanpa permulaan, itu maksudnya apa coba? Tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala, kan itu maknanya. Ketika seseorang mengatakan alam ini ada tanpa permulaan, makna perkataannya ini apa? Alam ini tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala, itu dia maknanya. Berarti kalau seperti itu apa? Menafikan sifat menciptakan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang menafikan sifat menciptakan dari Allah Ta'ala, hukumnya keluar dari agama Islam. Ya, jadi rentetannya difahami ya, seperti itu. Nanti kalau kurang, masih belum terlalu jelas, ditanyakan saja. Lah, setelah itu ya, ternyata apa coba? Ternyata ada orang yang mengikuti keyakinan orang filsafat, walaupun secara zahirnya, gitu ya, walaupun secara zahirnya sangat membenci orang-orang filsafat. Jadi kalau secara zahirnya itu memang orang filsafat itu sangat dibenci sama dia. Tapi ternyata apa? Dia mengikuti apa? Mengikuti keyakinan daripada sebagian dari keyakinan orang filsafat modern, dan ya kejinya lagi apa? Menisbatkan perkataan ini kepada
ulama Islam. Makanya ini, dan dengan mengatakan apa? Jenis alam ini ada tanpa permulaan, sedangkan individunya ada dengan permulaan. Ini kan kemudian dinisbatkan kepada para ulama tafsir, para ulama hadis, para ulama sunnah, dan seterusnya. Dan ini sebuah kebohongan ya. Kebohongan di siang bolong, ketahuan. Ya, orang ini siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam banyak kitabnya menyebutkan itu. Ya, dalam banyak kitabnya menyebutkan hal ini. Hanya ini termasuk permasalahan yang penisbatannya kepada Ibnu Taimiyah itu benar. Nah, ya, bukan hanya sekedar sekedar fitnah ya atau membuat-buat, enggak. Dan sebagian orang Wahabi ya bahkan ya mereka kitabnya ya itu keyakinan ini juga disebutkan oleh Ibnu Abil Is. Ibnu Abil Is itu yang orang musyabbihah yang mengarang kitab syarah Aqidah Tahawiyah. Nah, Aqidah Tahawiyah benar, tapi syarahnya di sini apa? Banyak sekali penukilan ataupun sisipan dari kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Dan di antara permasalahan yang ada di kitab itu adalah bahwasanya alam ini ada, yaitu perkataan Ibnu Taimiyah bahwasanya jenis alam ini ada tanpa permulaan. Nah, dan orang-orang Wahabi itu tahu itu. Ya, cuma apa sebagian mereka itu ketika Ibnu Taimiyah yang melakukan kesalahan itu cuma dibilang apa? Akhto'ah, begitu. Jadi Ibnu Taimiyah ataupun mereka bilang bisa mihim Syekhul Islam itu salah dalam masalah ini, melakukan kesalahan. Gitu aja. Jadi akhto'ah. Nah, coba kalau orang yang selain golongan mereka itu melakukan ya maulidan apa itu bisa bid'ah, kafir apa semacamnya, wallahu a'lam. Intinya perkataan ini juga dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam beberapa kitabnya dan kemudian menisbatkan perkataan tersebut kepada para ulama Islam. Nah, ini suatu kebohongan yang nyata. Kita lanjutkan ini sedikit lagi, sudah selesai. Mana sudah? Nah, ini dia. Waqad jaa, ini ya, paling bawah ini. Waqad jaa fi, ini paling atas, fi aktsara min khamsatin, dan telah disebutkan gitu ya di dalam kitab ya, lebih dari 5 kitab. Disebutkan lebih dari 5 kitab, akan mengatakan 7 gitu ya. Min kutubi Ahmad bin Taimiyah, dari kitab-kitab Ahmad ibn Taimiyah. Ini ya, jadi aslinya itu Ibnu Taimiyah. Nah, itu ada tasdidnya di ya kedua sebelum tak itu Ibnu sebelum tak marbuta, sebelum terakhir Ibnu Taimiyah gitu. Nah, tapi sekarang orang apa cara bacanya ngambil ringannya apa Ibnu Taimiyah begitu. Jadi disebutkan di 5 kitab lebih ya, lebih dari 5 kitab disebutkan lebih dari 5 kitab karangan Ibnu Taimiyah, maksudnya disebutkan bahwa anna nau'al alami, bahwasanya jenis alam ini qadimun, ada qadim ya, la bidayata li wujudihi, ada tanpa permulaan, lam yazal ma Allah, ya bersama Allah Subhanahu wa taala, wa hadza kufrun sharih, dan ini adalah suatu kekufuran yang nyata. Ya, sharih. Tidak mengandung makna lain selain kekufuran. Tidak mengandung makna lain selain kekufuran. Kenapa? Karena ya, berarti kalau dikatakan
Allah Ta'ala itu alam ini ada tanpa permulaan, berarti tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala. Berarti menafikan sifat menciptakan oleh Allah Ta'ala. Berarti ya ada menyekutukan Allah Ta'ala dengan alam. Nah, ini dia. Makanya di sini udah tidak ada makna lain kecuali kufur. Nah, udah. Ya begitu ya. Terus apa lagi lupa. Nah, intinya sudah kita pahami ya apa itu jenis alam, individu alam, dan perkataan ulama ahlu sunnah wal jamaah, kemudian perkataan orang-orang filsafat yang kuno dan yang modern, kemudian perkataan Ibnu Taimiyah dalam masalah ini. Nah, sekarang kita sudah bisa betul-betul memahami permasalahan ini. Dan ini ya Ibnu Taimiyah itu kenapa mengatakan bahwa jenis alam ini ada tanpa permulaan. Karena sebenarnya itu apa lari dari debatan para ulama. Nah, itu dia. Karena pada awalnya itu dia kan banyak perkataan jalan ya. Jadi didebat oleh para ulama itu. Didebat oleh para ulama ketika tentang masalah ini, kalau dikatakan Allah Ta'ala bersemayam ataupun duduk di atas arsy, berarti kan ya itu bermakna alam ini ada tanpa permulaan juga. Nah, berarti alam arsy ini tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala, itu kan maknanya. Ini kan apa maksud tujuannya apa? Membantah Ibnu Taimiyah dalam keyakinannya bahwa Allah duduk di atas arsy. Setelah itu apa? Untuk mempertahankan keyakinannya ini, bahwasanya Allah Ta'ala duduk di atas arsy, dia lebih berani ngomong sehingga bilang apa? Iya, jadi arsy itu memang apa? Memang ada tanpa permulaan bersama Allah Ta'ala. Jadi jenisnya ini ada tanpa permulaan. Jadi sebelum arsy-nya ada arsy, sebelum arsy-nya ada arsy, sampai begitu sampai tidak ada permulaan bagi adanya arsy, itu jenisnya arsy. Nah, itu intinya. Jadi makanya dia itu apa? Lari dari lubang masuk ke lubang lain. Lari dari jadi untuk mempertahankan kekufurannya itu sampai melakukan kekufuran yang lain. Ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniai kita bisa belajar ilmu ahli sunnah wal jamaah ya, kepada guru-guru yang bisa dipercaya. Makanya ini dipertahankan. Ini dipertahankan. Ya, jangan sampai kemudian apa? Sudah diberikan kenikmatan seperti ini, setelah itu kita lepas. Alasannya apa? Bosan. Alasannya apa? Capek. Ya di dunia kok. Istilahnya apa ya? Di dunia ya. Namanya dunia memang tempat capek kok. Ya, kalau mau tidak capek-capek ya di surga toh. Makanya kenikmatannya seperti ini ya kita pertahankan. Terus kita belajar dengan terus istiqomah, terus mengajarkan, ini juga penting. Jadi belajar, kita belajar, kemudian kita ajarkan. Ini la yashba'u mu'minun min khairin yasma'uh hatta yakuna muntahahul jannah. Jadi sabda Rasulullah, seorang mukmin yang sempurna tidak akan pernah bosan mendengarkan kebaikan sampai pada akhirnya dia nanti akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, dan ini pembahasannya yang sangat penting dan sangat inti begitu ya. Kalau ada yang belum dipahami dari apa yang saya sampaikan, ya, silahkan kalau mau ada yang tanya ataupun enggak mau diulangi penjelasan sebagian permasalahan, enggak apa-apa. Dan Ustaz Khudri pada kesempatan kali ini tidak bisa bersama kita.
Baik, kalau memang tidak ada apa-apa, kalau sudah semuanya difahami, kita tutup pertemuan kali ini dengan tahlil dan shalawat serta istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.